Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anjani. Di sini saya akan memaparkan CBR yang sudah saya kerjakan tentang strategi belajar mengajar. Di sini saya mengambil buku utamanya itu yang berjudul Strategi Belajar Mengajar. Nah, identitas buku pertama itu yang berjudul Strategi Belajar Mengajar, penulis Dr. Andus Syaiful Bahri Jamara MAG dan Dr. Adus Aswad Zain, ISBN 97899518675, penerbit PT Rineka Cipta, tahun terbit 2015. Buku kedua atau buku pembanding yang berjudul Menggagas Pendidikan Bermakna, penulis Muklas Samani, ISBN 97999105552, penerbit SIC, tahun terbit 2010. Cetakan pertama di tahun 2007 dan cetakan kedua 2010, cetakan ketiga di tahun 2011. Tebal buku 213 halaman. Nah, Critical Book Report ini merupakan salah satu instrumen yang dapat mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Indikator keberhasilan Critical Book Report ini untuk mendukung keberhasilan dalam pembelajaran dapat dilihat dari terciptanya kemampuan mahasiswa untuk mengevaluasi penjelasan interpretasi serta analisis mengenai kelebihan maupun kekurangan dari buku ini, sehingga berdampak besar bagi perkembangan cara berpikir dari mahasiswa yang pada akhirnya menambah pemahaman dan pengetahuan mahasiswa itu sendiri terhadap kajian mata kuliah yang telah diambil. Dengan kata lain, melalui Critical Book Report ini mahasiswa diajak untuk menguji pemikiran dari pengarang maupun penulis berdasarkan sudut pandang yang akan dibangun oleh setiap mahasiswa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Penulisan Critical Book Report ini juga memiliki tujuan utama, yaitu sebagai salah satu pemenuhan tugas khusus dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah. Dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah, terdapat materi mengenai hakikat strategi pembelajaran sejarah. Materi ini secara umum membahas mengenai pengertian strategi pembelajaran sejarah, landasan ilmiah dan landasan hukum dari strategi pembelajaran sejarah, serta membahas tentang tujuan strategi pembelajaran sejarah. Selanjutnya, pembahasan Critic Book Report. Di buku pertama yang berjudul Strategi Belajar Mengajar, yaitu strategi belajar mengajar adalah cara atau metode yang digunakan oleh pendidik atau guru, dosen, dan instruktur untuk mengajar siswa atau peserta didik dengan efektif, efisien, dan menarik. Tujuan strategi belajar mengajar adalah memfasilitasi proses pembelajaran, memaksimalkan pemahaman siswa, serta meningkatkan retensi dan penerapan pengetahuan. Berikut adalah beberapa strategi belajar mengajar yang umum digunakan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Apa itu? Yaitu memungkinkan siswa untuk belajar melalui proyek atau tugas praktis yang menantang mereka untuk memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan praktis. Yang kedua, diskusi kelas. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau diskusi kelas yang melibatkan pertukaran gagasan, pemecahan masalah, dan pertimbangan berbagai sudut pandang. Yang ketiga, metode demonstrasi. Mendemonstrasikan konsep atau keterampilan kepada siswa baik melalui presentasi visual, eksperimen, atau contoh konkret. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif, yaitu mendorong kerjasama di antara siswa baik dalam kelompok kecil maupun dalam proyek bersama untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik melalui berbagai pengetahuan. Yang kelima, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti komputer, perangkat lunak, pendidikan sumber daya daring, atau perangkat mobile untuk mendukung dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang keenam, penugasan dan tugas. Memberikan tugas atau penugasan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan kreativitas, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Yang ketujuh, pendekatan diferensiasi, yaitu mengakomodasi kebutuhan beragam siswa dengan cara yang berbeda, misalnya dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan tingkat penguasaan mereka. Yang kedelapan, penyampaian materi dengan narasi menarik, menggunakan cerita, analogi, atau kisah menarik untuk menjelaskan konsep atau peristiwa yang dapat membantu siswa mengingat dan memahami materi dengan lebih baik. Yang kesembilan, penilaian formatif dan umpan balik, yaitu memberikan penilaian sepanjang proses pembelajaran dan memberikan umpan balik untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Yang ke-10, penggunaan sumber daya luar, yaitu memanfaatkan sumber daya
sumber daya luar seperti kunjungan ke lapangan, wawancara dengan ahli, atau referensi dari berbagai sumber untuk merinci pembelajaran. Pilihan strategi belajar mengajar harus didasarkan pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta konteks pendidikan. Kombinasi strategi yang beragam seringkali memberikan hasil yang terbaik dalam mendukung perkembangan pengetahuan dan keterampilan siswa. Selanjutnya, kesimpulan. Buku Strategi Belajar Mengajar yang ditulis oleh Dr. Randus Syaiful Bahri Jamara MAG dan Dr. Randus Aswan Jain, dan buku Menggagas Pendidikan Bermakna yang ditulis oleh Mukhlas Samani merupakan buku yang bagus yang dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa serta dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembuatan makalah strategi belajar mengajar. Hanya saja, masing-masing buku tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Pada buku pertama, pemaparan materinya telah lengkap jika dibandingkan dengan buku kedua, karena pada buku pertama materinya dikupas secara jelas, sedangkan pada buku kedua hanya terdapat banyak kalimat pertanyaan daripada kalimat penjelasan materinya. Meskipun begitu, kedua buku ini merupakan buku yang bagus dan menarik untuk dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa. Nah, saran saya dari kedua buku ini yang dapat saya sampaikan adalah sebagai mahasiswa yang ingin mempelajari mata kuliah strategi pembelajaran sejarah, hendaklah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan juga harus dapat memanfaatkan buku yang dimiliki oleh setiap mahasiswa dengan sebaik mungkin sehingga materi yang ada dapat dipahami dan diterapkan ke pembelajaran mahasiswa yang lain. Baik, sekian dari pemaparan dari CBR yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih.